Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa badan usaha penyedia BBM non-subsidi seperti Shell, BPAKR, dan Vivo Energi telah sepakat membeli BBM dari Pertamina. Badan usaha penyedia BBM non-subsidi tersebut sepakat BBM yang dibeli berupa bahan bakar murni atau base fuel sebelum dicampur dengan zat aditif. Bahlil menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi jalan keluar agar pasokan BBM swasta tetap terjaga. Bahlil juga menyebutkan stok BBM nasional saat ini masih aman dengan cadangan cukup untuk 18 hari hingga 21 hari ke depan. Namun, stok di SPBU swasta memang menipis setelah kuota impor habis sebelum akhir tahun. Selain soal BBM base fuel, Pertamina dan pengelola swasta sepakat untuk melantik joint surveyor untuk memeriksa kualitas BBM base fuel tersebut. Tak hanya itu, kedua pihak sepakat bahwa harga BBM yang adil dan tidak merugikan. Sebelumnya, sejumlah SPBU swasta mengalami keterbatasan pasokan BBM akibat kuota impor yang sudah habis. Permintaan penambahan kuota tidak disetujui karena telah mencapai kuota 110% dibandingkan dengan tahun lalu. Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya menggelar kampanye bersama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas batas atau LCT. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menyatakan komitmen penguatan transaksi mata uang lokal bertujuan untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berkelanjutan. Kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari gejolak nilai tukar global. Bank Indonesia mencatat, kinerja transaksi tanpa menggunakan dolar Amerika Serikat terus meningkat tajam. Hingga Juli 2025, nilai transaksi LCT telah mencapai 14,1 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 112% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah penggunanya pun meningkat signifikan. Dukungan serupa juga datang dari Bank Sentral Malaysia dan Thailand. Keduanya meyakini bahwa potensi penggunaan mata uang lokal masih sangat besar dan akan menjadi katalis pertumbuhan kawasan di masa depan. Inisiatif ini pertama kali dimulai pada tahun 2018 dan kini telah melibatkan 6 negara mitra di kawasan ASEAN. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk segera membangun prototipe pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di kawasan pedesaan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, Presiden menargetkan prototipe PLTS pedesaan ini sudah bisa berjalan dalam waktu 3 hingga 5 bulan mendatang. Pembangunan akan dilakukan di sejumlah daerah sebagai percontohan. Selain sektor energi, rapat terbatas juga membahas 2 isu strategis lainnya. Di sektor pertanian, pemerintah akan segera mengambil kebijakan khusus untuk menyelesaikan permasalahan terkait ubi kayu, singkong, dan tapioka dengan mempertahankan kesejahteraan petani. Pemerintah juga membahas rencana pembangunan tembok laut raksasa atau Giant Seawall di pantai utara Jawa. Proyek infrastruktur besar ini diharapkan dapat melindungi sekitar 50 juta masyarakat yang tinggal di kawasan Pantura. Presiden Rusia Vladimir Putin mengisyaratkan kemungkinan kenaikan pajak bagi warga kaya untuk menutup defisit anggaran yang membengkak. Putin menyebut pajak barang mewah dan pajak dividen yang lebih tinggi sebagai langkah yang wajar selama masa perang. Ia bahkan merujuk pada kebijakan Amerika Serikat yang menaikkan pajak bagi orang berpenghasilan tinggi selama perang Vietnam dan Korea. Sementara itu, Menteri Keuangan Anton Siluanov mendorong aturan baru terkait pendapatan minyak dan gas untuk memperkuat ketahanan fiskal. Siluanov mengumumkan pemerintah akan menurunkan batas bawah harga minyak secara bertahap dari $60 Amerika Serikat menjadi $55 Amerika Serikat pada 2030. Pendapatan minyak di atas batas tersebut akan masuk ke dalam cadangan fiskal. Langkah-langkah ini diambil di tengah tantangan ekonomi yang berat. Penjualan minyak dan gas Rusia diperkirakan anjlok, sementara pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan melambat tajam di tahun depan. Saat ini, cadangan fiskal Rusia tercatat mencapai 4 triliun rubel atau sekitar 738 triliun rupiah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama dengan sejumlah raksasa teknologi seperti Microsoft dan Nvidia melakukan kunjungan kerja ke Inggris. Dalam kunjungan ini, mereka langsung mengucurkan investasi senilai $42 miliar Amerika Serikat atau setara 684 triliun rupiah. Investasi ini diharapkan untuk mendorong pertumbuhan teknologi kecerdasan buatan di Inggris. Kepala Perdagangan Digital Asosiasi Komputer dan Komunikasi Amerika Serikat, Jonathan Michael, menegaskan,
Investasi besar ini juga berkaitan dengan harapan adanya pengurangan hambatan perdagangan dan layanan digital di Inggris. Kesepakatan disebut dengan teknologi Prosperity Deal. Sementara itu, pemerintah Inggris menegaskan tidak ada janji perubahan regulasi teknologi dalam kerjasama ini. Hingga kini, Gedung Putih, Microsoft, Nvidia, dan OpenAI menolak memberikan komentar lebih lanjut.